harus bisa dihadang. Ada peluang di mulut gawang, gol tercipta. Iya. Peluit panjang ditiupkan wasit asal Oman. Skandal besar, PSSI minta FIFA usut tuntas, satu dunia bela Indonesia, AFC kocak, yah, Indonesia gagal menang usahanya bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, sebuah hasil yang dirasa sangat menyakitkan karena terjadi akibat wasit yang lagi-lagi seperti kurang fair, sesuatu yang pastinya akan menjadi trending topik media dunia. Melihat segala hal yang ada pastinya Pak Erik enggak akan tinggal diam terutama buat melabrak AFC, dan jangan lupa 1.000.000% PSSI akan melapor langsung ke FIFA perihal masalah ini. Lagi dan lagi Indonesia harus mengalami kesialan akibat keputusan wasit yang kontroversi. Memang sejatinya harus diakui di babak pertama tim Garuda mainnya tidak begitu bagus, dan ini fakta karena banyak yang enggak jalan dari taktik Coach Shin, walaupun pada akhirnya sukses juga bikin gol penyama lewat Ragnerar Oratmangun, tapi di babak kedua praktis permainan Indonesia jauh lebih bagus terutama dengan masuknya Eliano Randers dan Rizky Ridho. Sampai pada satu momen Rafael Struijk berhasil membuat Indonesia berbalik unggul lewat sepakan cantiknya, akan tetapi ketika kemenangan itu udah di depan mata, Bahrain mampu menyamakan kedudukan jadi 2-2, alhasil ini membuat posisi Indonesia untuk saat ini terlempar ke peringkat 5 klasemen sementara. Justru rekannya yang menembak ke gol berbahaya, Likaka, Sadli Walsh, Henhan, bangun! Ya. Mencari ruang tembak. Ini harus bisa dihadang. Ada peluang di mulut gawang, gol tercipta. Iya. Peluit panjang ditiupkan wasit asal Oman. Sebenarnya 1 poin dari Bahrain udah seperti target yang diberikan oleh PSSI kepada Coach Shin, akan tetapi sejatinya Indonesia itu bisa loh menang dan bawa poin penuh, namun seperti biasa terjadi perampokan yang dilakukan oleh wasit yang bahkan kami pun tak sudi menyebut namanya, sebab dari detik awal sampai kelar wasit botak yang satu ini beneran asli kelihatan banget berpihak sama Bahrain, terutama di momen-momen pelanggaran ringan dan sedang. Walah kalau pemain Bahrain yang disengol dikit aja langsung tiup peluit, tapi giliran pemain Indonesia harus nunggu pelanggaran berat dulu baru tiup peluit, ditambah nih kelakuan para pemain Bahrain yang dramanya ngalahin bintang film senggol dikit guling-guling, sentuh dikit teriak kayak digebukin sekampung, yang paling bikin publik tanah air geram sampai para pemain dan staf ikutan emosi. Gimana bisa injury time yang seharusnya 6 menit ini sampai mau 10 menit, ibarat kata nih selama Bahrain gak cetak gol sampai subuh juga gak bakal ditiup tuh peluit, dan beneran aja di menit 90+9 sesaat setelah Bahrain cetak gol langsung dong diakhirin pertandingannya, emang super kocak dan bikin emosi. Lakukan sudah tinggi di tengah berbahaya. Wasit telah meniup fluid panjang, tanda berakhir pertandingan babak kedua. Lebih lanjut kemungkinan besar PSSI akan membawa masalah ini ke FIFA langsung, karena kalau AFC gila udah berapa kali Indonesia dirugikan, dan fakta yang mungkin kalian belum tahu presiden AFC ini orang Bahrain, jadi ya cukup tahu aja deh. Gimana atas dasar itulah kembali lagi PSSI pastinya akan mengusut tuntas dan meminta FIFA melakukan interogasi, karena ini beneran merugikan Indonesia dan kalau semisal amit-amit tim Garuda gagal lolos Piala Dunia karena hasil ini, beneran kami meminta kalian buat netizen Indonesia untuk bertindak, meskipun FIFA sendiri sebenarnya juga organisasi yang enggak bersih-bersih amat, tapi AFC jujur sih lebih kocak.
Terlepas dari apapun yang jelas laga melawan China sebisa mungkin harus dimenangkan, dan sejatinya peluang itu sangat terbuka karena China sendiri sedang dalam mental yang drop usai kalah lagi. Pasukan Panda sebelum ini baru saja menderita kekalahan 3-1 atas Australia, hal yang kini membuat mereka makin tenggelam di dasar klasemen dengan 0 poin. Jika Indonesia mampu menang atas China peluang untuk bisa lolos itu masih terjaga. Walaupun di bulan November nanti kita harus main melawan Jepang dan Arab Saudi, dua laga yang gak mudah, tapi semoga di bulan Oktober ini kita bisa dapat amunisi baru lagi buat menambah kekuatan, sebab jika sukses nambah lagi maka kita bisa lebih pede buat tanding lawan Jepang, dan untuk saat ini apa yang terjadi biarlah terjadi dan menjadi takdir yang tak bisa terelakkan. Harapannya tentu saja mengubah segala bentuk amarah, emosi dan lain sebagainya menjadi sebuah motivasi lebih untuk ambil 3 poin dari China. Karena sejatinya di round 2 juga mendapatkan hasil buruk di awal-awal, namun kita bisa lolos sebagai runner-up. Setelah ini tetap semangat Garuda, kalian sudah bekerja keras dan kami bangga akan hal itu. Pastinya media-media asing juga menyoroti hasil ini serta kelakuan aneh dari para Bahrain itu sendiri.